seperti orang yang sedang marah, dan dia seolah-olah ini ingin mencakar si Chester ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua, dan di video kali ini gue akan kembali membahas mengenai YouTube channel yang bernama Luxury Dark. Di mana Luxury Dark ini beranggotakan dua orang, yaitu Parker dan Chester, di mana mereka berdua ini terkenal suka membeli barang-barang yang aneh yang ada di dark web. Dan karena banyak nih dari kalian yang mention gue di Instagram, tolong dong bahas mengenai mereka membeli pacar di dark web. Nah, makanya di video kali ini gue akan memberitahu kepada kalian bagaimana caranya mereka itu membeli pacar di situs dark web. Nah, jadi ceritanya si Chester ini mempunyai akun di dark web. Jadi dia bebas gitu untuk mencari apapun yang dia ingin beli di dark web itu. Okay, let's have a look at the site. Yeah, this is it. Okay, so this seems to be the dating site. It looks like Chester already made a profile in advance. I don't know how long you've had this profile on here. Dude, what are these pictures that you used of yourself? Nah, dalam dark web ini ada namanya website untuk dating juga semacam Tinder. Tapi Tindernya itu memang ada di dark web. Padahal sebenarnya kalau Chester ingin menggunakan aplikasi Tinder atau website dating kan sebenarnya dia bisa mencari di website yang lebih normal. Tapi kenapa dia harus carinya itu di dark web? Nah, dan pada akhirnya mereka berdua ini, Parker dan Chester, melihat-lihat di website tersebut. Dan Parker ini melihat bahwa ternyata si Chester ini udah chattingan sama cewek yang ada di dark web. Dan ceweknya ini benar-benar cantik di foto profilnya. No, dude, your profile looks pretty serious. Alright, well, it looks like you got a match. Let me see. Let's look at some of her pictures. Oh, wow. This is a girl that matched with you. Yeah. I just don't believe that it's actually this girl. Why? Because why would she be on the dark web? Dan hal ini membuat Parker menjadi curiga dong. Kenapa ada cewek secantik ini tetapi mau mencari pacar di situs dark web? Soalnya dia berpikir bahwa kalau cewek secantik itu kan harusnya di luar sana banyak yang mau. Kenapa dia harus menggunakan aplikasi dating semacam Tinder ini? Kemudian pada saat dia mengecek bio di cewek tersebut, ternyata dia ada menulis seperti ini. Aku hanya boneka lilin yang mau dilelehkan sampai badanku menjadi keras di lantai. Terus dia bilang lagi kayak gini, hati aku mendambakan dan perut aku bergejolak. Mungkin si cewek ini ingin menjadi seorang puitis, tapi isi puisinya itu sangat creepy dan menjadi sangat seram. Oh iya, dan by the way nama ceweknya itu adalah Burns. Dan Parker yang penasaran lalu mengecek isi dari chat Chester dengan wanita tersebut. Dan dia heran kenapa cewek ini sangat agresif dan meminta nomornya Chester duluan. Padahal kan baru kenal di aplikasi tersebut. Dan Chester ini pun ternyata dengan santainya langsung memberikan nomornya kepada cewek yang ada di dark web itu. Lalu Parker bertanya, kok kamu kasih nomormu ke cewek itu? Padahal kan cewek ini bisa saja berbahaya karena berasal dari dark web. Tetapi Chester ini tidak peduli terhadap perkataan Parker. Dan dia mengatakan bahwa mereka itu hanya berteman saja. Dan yang lebih mengerikan, 2 jam kemudian Chester ini meminta kepada Burns untuk datang menemuinya di rumahnya. Dan si Burns ini pun langsung setuju untuk datang ke rumahnya si Chester. Alright, so I don't know how this happened, but Chester has some news for you guys. She's coming over tomorrow. He convinced her to come over tomorrow night. I think this is a horrible idea. I think you should not invite this stranger into our house. Tapi hal ini membuat Parker menjadi curiga gitu kan. Dia merasa aneh, kok ada cewek cantik di dark web gitu kan, mau datang ke rumahnya cowok yang baru dia kenal jam 3 subuh. Dan hal itu kan pasti sangat aneh, apalagi mereka baru saja kenalan hanya di aplikasi dark web itu. What time is she coming over? She says 3 a.m. Bro, what kind of person wants to meet up for a date at 3 a.m.? When you make a good friends with this girl, you're gonna regret it. Alright? Okay, I'm just gonna say this. This is your date. I'm not getting involved with this situation. I think this is a bad idea, and if anything, I think we shouldn't invite her over. Alright, sure, bro. Keesokan harinya pun tiba, dan pada saat malam hari mereka berdua ini menunggu kedatangan Burns ke rumah mereka. Dan tiba-tiba pada saat jam 2:09 pagi, pintu rumah mereka itu diketok oleh seseorang. Dan pada saat mereka membuka, mereka sangat kaget bahwa ternyata yang datang itu adalah Burns. Dan bentuknya itu sangat berbeda dengan apa yang mereka lihat di dark web. You said to me, Burns? Let's see what it is. Hi. Hi, how's it going? Parker, nice to meet you. Hi. Jadi ceritanya si Burns ini memalsukan identitasnya di website dark web itu. Dan pada saat dia pertama kali datang,
Kalau biasanya cewek sama cowok baru pertama kali ketemu kan pasti ada yang malu-malu gitu kan, dan kayak ceweknya biasa malu-malu gitu pas ketemu. Tapi di sini anehnya si cewek ini langsung datang memeluk Chester dan tertawa dengan sangat aneh. Dan menurut gue itu ketawanya nggak normal. Chester. Yeah, nice to meet you. Burns? Kemudian mereka berdua ini mengajak Burns untuk duduk dulu di sofa. Lalu mereka bertanya-tanya pada Burns kenapa dia ingin mencari pacar di situs dark web. Tetapi ternyata Burns ini nggak mendengarkan sama sekali, dan dia itu hanya fokus melihat ke arah Chester. Lalu Burns ini pun mendekat ke arah Chester dan mengatakan seperti ini, "Karena aku melihat kamu." What made you want to start dating on the dark web? I saw you. Nah, pada saat itu Chester mungkin merasa takut sehingga dia memilih untuk menjaga jarak. Karena pasti dia berpikir, kok ada cewek yang aneh nih seperti ini. Pasti ada nggak beres sama cewek ini. Bahkan si Burns ini bertanya kepada Chester seperti ini, "Bisakah aku mencium kamu?" Kiss me. I'm sorry, no. Not right now. Do you want to kiss her, bro? Do you love me? Padahal kan mereka ini baru bertemu sekitar 5-10 menit gitu. Tetapi si Burns ini udah kayak segitunya. Lalu si Chester menjawab seperti ini, "Aku nggak bisa mencintai kamu. Kita kan baru ketemu dan aku nggak mungkin bisa langsung mencintai kamu." Nah, mendengar hal tersebut langsung membuat si cewek ini pun menjadi teriak-teriak seperti orang yang sedang marah, dan dia seolah-olah ini ingin mencakar si Chester ini. Oh my god. Is everything alright? Hey, what are you doing? Tetapi kalau kalian mencoba perhatikan baik-baik, menurut gue ini mungkin hanyalah sebuah settingan ya. Karena kalau kita perhatikan baik-baik, ketika ingin mencakar si Chester ini, cewek ini seperti ingin ketawa. Kalian coba lihat dulu videonya. Nah, menurut kalian gimana? Apakah itu hanyalah sebuah settingan? Ataukah kisah yang benar-benar nyata? Kalian nanti boleh komen di bawah. Terus ketika Burns ini udah mulai tenang, dia pun meminta minum kepada Parker dan Chester. Mungkin karena memang dia haus pada saat itu ya. Thirsty. There's some water. Nah, kemudian hal aneh kembali terjadi pada saat mereka ini memberikan air minum kepada cewek ini. Si Burns kemudian membuang gelasnya dan langsung menjadi tertawa dengan sangat creepy. Okay, here's your water. Oh my god. Lalu Burns ini bertanya kepada Chester, "Apakah kamu mau menjadikan aku sebagai anjing kecilmu?" Do you want me to be your little dog? Nah, dan tiba-tiba ini cewek itu langsung merangkak seolah-olah itu dia seperti anjing. Lalu dia berjalan menuju ke air yang ada di tempat minum anjing itu kan, di lantai. Lalu dia menjilat-jilat air tersebut seakan-akan itu dia menjadi anjing beneran. Terus akhirnya Parker dan Chester ini menyuruh Burns untuk naik dulu ke kamar atas untuk istirahat dan menenangkan diri. Dan pada saat dibawa ke kamar tersebut, si Burns ini masih nurut-nurut aja sama mereka berdua. We should just go to bed. I'll see you in the morning. Is this okay? Okay. I'll see you in the morning. Let me shut the door. Thanks. Setelah itu Parker dan Chester juga berusaha untuk tidur. Tetapi pada saat jam 3:53 pagi, tiba-tiba ini Parker terbangun dan mendengar suara dari kamarnya Burns karena sangat berisik. Dan Parker pun memberitahu kepada Chester untuk bersama-sama mengecek di kamar itu. Dan anehnya ketika mereka mengecek, ternyata kamarnya Burns itu udah kosong dan gak ada orang. Terus mereka yang penasaran langsung mencari di sisi rumah di mana sebenarnya Burns ini. Dan ternyata mereka menemukan Burns ini ada di kamarnya Chester. Dan ketika mereka masuk kamar Chester, mereka yang kaget melihat kenapa si Burns ini menjadi sangat sedih dan menangis dan bertanya kepada mereka siapa cewek yang ada di HP-nya Chester. Seolah-olah itu dia cemburu karena melihat ada foto cewek lain di HP-nya si Chester ini. Dan Chester pun menjadi sangat kesal karena dia merasa bahwa barang-barang privasinya ini udah diganggu oleh orang lain. Lalu dia mengatakan pada cewek ini, "Apa urusan kamu? Itu kan sepupu aku." What? Why does it matter to you? That's my cousin. No. Terus cewek ini menjadi marah dan dia pun langsung membanting HP si Chester ini dengan sekuat tenaga. Dan saking marahnya, dia pun ingin membanting kamera yang digunakan oleh mereka berdua. Seolah-olah itu dia merasa bahwa Danny memang benar-benar pacarnya si Chester. Dan dia pun langsung teriak dan lari kabur meninggalkan rumah itu. Get out! You don't belong! Go! Nah, keesokan harinya si Parker ini menyuruh Chester untuk melihat sesuatu yang ada di kameranya. Dan kagetnya di sini, Chester melihat bahwa ternyata pada saat dia tidur, si Burns ini menggunakan kamera Parker untuk merekam Chester di kamarnya.
Dan pertama melihat itu, Chester pun belum percaya ya. Dia mengatakan pada Parker, apakah kamu yang merekam ini? Jadi dia berpikir mungkin ini ulahnya Parker. Mungkin Parker ini mencoba mengerjai si Chester ini kan. Tetapi si Parker mengatakan, enggak lah, enggak mungkin gue yang merekam. Yang rekam itu adalah wanita itu. Nah, kemudian si Chester ini pun langsung menjadi ketakutan karena dia berpikir pada saat dia tidur ternyata ada Burns di sampingnya. Dan dia kan berpikir bahwa apa yang dilakukan Burns selama dia tidur, sedangkan dia tidak tahu apa-apa pada saat itu. I swear you weren't doing that. Dude, she was recording you sleeping. I don't know how that's hard to believe. Dude, I cannot believe that she was in my room. Nah, jadi menurut gue kesimpulannya tuh video mereka ini hampir mirip ya semua konsep-konsepnya. Jadi pertama mereka memesan dulu barang atau sesuatu di dark web. Kemudian barang itu atau orang itu datang di rumah mereka, lalu mereka mengajak ke ruang keluarga untuk ngobrol-ngobrol. Kemudian mereka mengajak orang tersebut ke kamar mereka untuk tidur dulu, untuk beristirahat. Kemudian setelah itu akan ada kejadian aneh yang terjadi di rumah tersebut. Dan akhirnya orang yang mereka beli atau pesan di dark web itu lalu kabur meninggalkan rumah mereka. Nah, hal inilah yang membuat banyak orang berpikir bahwa mungkin ini memang hanyalah sebuah settingan dari Luxury Dark ini. Tapi sebenarnya kalau kita cek di bio-nya mereka bilang ini hanyalah hiburan, tetapi mereka nggak bilang bahwa ini adalah sebuah settingan. Nah, jadi itu tadi pembahasan mengenai membeli pacar yang ada di dark web. Tetapi sebenarnya mereka juga masih mempunyai beberapa video membeli barang-barang aneh yang ada di dark web, seperti membeli rambut, boneka berhantu, hewan-hewan yang aneh, dan juga membeli istri. Nanti kalian boleh komen di bawah kira-kira apa yang bagus kita bahas lagi di video dark web berikutnya. Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan juga lupa untuk like video ini, share ke teman kalian, komen sebanyak-banyaknya di bawah, dan yang paling penting jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update tiap gua upload video terbaru dari channel ini. Oke, see you on the next video and bye bye.